Kita beralih ke informasi lain, Saudara. BPJS penerima bantuan iuran atau PBI dinonaktifkan. Sejumlah pasien tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan seorang warga peserta BPJS Kesehatan PBI terpaksa membayar secara mandiri saat mengetahui kartu BPJS Kesehatannya tidak bisa digunakan saat berobat. Akibat BPJS penerima bantuan iuran atau PBI dinonaktifkan, sejumlah pasien tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebelumnya, Meni, pasien penerima bantuan iuran atau PBI jaminan kesehatan, terpaksa pulang kembali ke rumah dan tidak bisa berobat di rumah sakit umum daerah karena BPJS PBI miliknya dinonaktifkan. Meni mengaku tidak tahu jika BPJS PBI sudah dinonaktifkan sehingga tidak lagi bisa menerima jaminan kesehatan. Meni pun harus menunggu waktu agar BPJS PBI miliknya bisa diaktifkan kembali. Pas sekarang mau berobat, sebulan sekali berobatnya, nggak aktif, Pak. Rumah kebanjiran, nih, Pak. Jadi tadi kaget nggak mau dengan dinonaktifkan itu ya? Nggak aktif deh, tadi itu iya, pasti iya. Bulan depan masih aktif, bulan depan. Ya mau diaktifkan, Pak, iya. Di Bandung, Jawa Barat, seorang warga peserta BPJS Kesehatan PBI terpaksa melakukan pembayaran secara mandiri saat mengetahui kartu BPJS Kesehatannya tidak bisa digunakan saat berobat. Terakhir kali dirinya menggunakan kartu BPJS Kesehatannya pada November 2025 lalu. Sempat nanya kenapa nggak aktif, ya ini katanya udah lama nggak dipakai, jadi nggak aktif. Kalau yang anak saya gitu. Alasannya gitu, udah lama nggak dipakai, nggak aktif. Ya. Oh, terus akhirnya berobatnya gimana deh? Berobatnya jadi bayar. Oh, jadi bayar. Jadi bayar ke puskesmasnya. Iya, sekarang jadi bayar 15.000. 15.000. Iya. Senin lalu, saat rapat bersama DPR, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan pemerintah tidak mengurangi jatah penerima BPJS Kesehatan, penerima bantuan iuran atau PBI. Namun, Mensos mengakui masih banyaknya persoalan salah sasaran dalam program ini. Mensos bilang, sebanyak 54 juta penduduk yang berhak belum menerima PBI. Untuk itu, Kementerian Sosial akan melakukan perombakan dalam penyaluran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan agar tidak ada lagi yang salah sasaran. Bansos maupun subsidi sosial itu tidak tepat sasaran. Data Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan misalnya program PKH dan bantuan sembako yang melalui Kementerian Sosial itu ditengarai 45% tidak tepat sasaran. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menjelaskan, BPJS Kesehatan tetap berfokus menjaga akses layanan kesehatan. BPJS Kesehatan berada di sisi demand, bukan supply layanan kesehatan. Ini BPJS itu tugasnya umumnya adalah di demand side-nya, sedangkan supply side itu bukan BPJS. Nah, ini orang yang sering salah. Jadi supply side itu contohnya dokter, vaskes, terus masalah obat, masalah alat kayak gitu, itu bukan BPJS. Nah, BPJS itu bagaimana orang bisa akses dengan kualitas tertentu tanpa kesulitan keuangan gitu. Kementerian Sosial dulu, yang sosial datanya dari BPS. Kementerian Sosial, nah ini di ke Kemenkes lalu didaftarkan ke BPJS, intinya seperti itu. BPJS dari peserta yang dinonaktifkan itu, asal SK Kemensosnya jelas, kita ngikutin gitu. Untuk saat ini, DPR dan pemerintah sepakat bahwa seluruh layanan kesehatan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran harus dibayar pemerintah 3 bulan ke depan. Kesimpulan ini diambil setelah kisruh penonaktifan BPJS PBI terhadap sejumlah peserta. Tim Liputan, Kompas TV.